Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji, puja dan syukur hanya bagi Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan, termasuk kenikmatan kita bisa sampai ke hari 17 bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. 17 Ramadan diyakini mayoritas umat Islam Indonesia sebagai nuzulul Quran. Malam 17 itu adalah malam nuzulul Quran. Nuzul artinya turun, berpindahnya sesuatu dari atas ke bawah. Al-Quran artinya bacaan, kitab suci yang kita yakini kebenarannya memiliki banyak nama lain sesuai dengan banyaknya fungsi dan manfaat Al-Quran. Al-Quran bernama Asy-Syifa, obat penyembuh. Al-Quran juga bernama Al-Furqan, pembeda yang membedakan al-haq, kebenaran, dengan al-batil, dengan kemungkaran, keburukan. Al-Quran juga Al-Bayan, penjelas. Dia juga Al-Hadi, petunjuk, gitu ya. Al-Quran juga memiliki banyak nama lainnya. Nah, kitab suci kita semua ini diyakini turun pertama kali di malam 17 Ramadan. Disampaikan ayatnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang pada malam itu sedang berkhalwat, menyendiri gitu ya, bersemedi atau menyendiri di Gua Hiro. Itu diyakini 17 Ramadan tahun 610 Masehi, bertepatan dengan umur beliau 40 tahun. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah apa hikmah nuzulul Quran untuk kita semua. Bahwa setidaknya ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Para pendengar, pemirsa sekalian rahimakumullah. Yang pertama, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah kita wajib mengimaninya, percaya dan yakin akan kebenarannya, kemudian juga memastikan bahwa kita berusaha melaksanakan isi kandungannya. Yang kedua, kewajiban kita adalah mentadabburinya. Tadabbur itu artinya membaca secara mendalam, mengambil hikmah, pelajaran darinya untuk diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, mentadabburinya. Kemudian yang ketiga, kita berkewajiban untuk mengamalkannya tentunya. Ya, seluruh isi kandungan Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus kita yakini. Ketika kita memegang teguhnya dalam hidup kita, maka selamatlah kita. Dia adalah petunjuk yang akan menunjukkan kita kepada kebenaran dan kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Kemudian yang keempat, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah kita wajib untuk menghafalkannya. Bahwa menghafalkan Al-Quran adalah kebutuhan kita semua.
ya, Rasulullah tegaskan orang yang banyak hafalannya dengan orang yang kurang hafalannya, apalagi tidak punya hafalan, maka itu ibarat rumah yang kosong. Rumah kosong sangat rentan untuk kemudian kotor karena tidak berpenghuni, bahkan lebih bahayanya lagi sangat gampang untuk kemudian kehadiran tamu-tamu tidak diundang. Nah, pribadi yang kurang hafalan Qur'annya sangat rentan untuk tipis imannya dan mudah untuk tergoda bisikan iblis dan syaitan laknatullah alaih. Dan yang terakhir, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mendakwahkannya, dalam artian menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada siapapun yang ada di sekitar kehidupan kita, gitu ya, menyampaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, beramar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah dalam hadis Bukhari menegaskan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah ajaranku walaupun hanya satu ayat. Jadi kewajiban menyampaikan Al-Quran itu bukan hanya kewajiban para ustadz, tapi itu adalah kewajiban setiap muslim. Demikian sebagai pengantarnya, Mas Wahyu. Baik, demikian pendengar pengantar terkait tema pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan hikmah nuzulul Al-Quran. Dan pendengar, kami masih mengundang partisipasi benar sekali di 0811 5811 222. Anda bisa menelpon ke kami atau melayangkan SMS ke nomor kami. Kemudian begini Ustaz, di dalam kita khusus di Indonesia ini Ustaz, terkait dengan nuzulul Quran ini tentunya kan banyak hal yang mungkin tradisi-tradisi di suatu daerah itu kan mungkin berbeda-beda Ustaz, terkait dengan kemeriahan menyambut biasanya di masjid-masjid kampung Ustaz. Saya waktu masih kecil dulu Ustaz, terkait dengan hal ini Ustaz. Kalau dulu sih saya kan masih kecil lah bahasanya, jadi saya ikut-ikut saja kan sepanjang itu tidak menyalahi aturan. Tapi semakin kesini kan semakin banyak hal yang sedikitnya ada benturan-benturan, ada pendapat-pendapat yang menghiasi lah bahasanya gitu Ustaz. Terkait dengan hukumnya Ustaz, memperingati nuzulul Quran ini. Baik. Seperti apa Ustaz? Memperingati nuzulul Quran, ya, bagaimana hukumnya? Bahwa kita memang tidak mendapati peringatan nuzulul Quran ini di zaman Rasulullah maupun di zaman para sahabat. Orang biasa menganggapnya sebagai sebuah bid'ah gitu ya, sesuatu yang baru yang tidak ditemukan contohnya pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabat. Namun tentunya kita tidak boleh alergi dengan yang namanya bid'ah ini, karena Imam Syafi'i paling tidak membagi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, namun itu baik, tidak melanggar apapun dalam agama ini. Dan yang kedua bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang sesat, yang buruk, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi maupun para sahabat, dan itu bertentangan justru dengan ajaran Nabi dengan para sahabat. Nah, timbul memang persepsi beda-beda nih Mas Wahyu terkait ini. Maka kalau boleh saya mengajak, barangkali mari kita berpikir positif bahwa saling menghargai perbedaan yang ada di masyarakat kita. Bagi orang yang biasa melaksanakannya, harus kita pandang sebagai begitu semangatnya beliau-beliau untuk kemudian mensyiarkan agama ini, termasuk mensyiarkan tentang hikmah daripada Al-Quran dan nuzulul Quran, agar menjadi suluh,
menjadi bahan bakar penyemangat ibadah jamaah atau umat. Nah, bagi yang tidak melaksanakannya, kita juga harus kemudian menghargai. Barangkali karena kehati-hatian beliau-beliau untuk melaksanakan ajaran agama ini semurni mungkin, sekeyakinan beliau-beliau tentunya. Dalam pandangannya bahwa apa yang diajarkan Rasulullah sudah cukup, tidak perlu kemudian ditambah-tambahi sesuatu yang dianggap masih kontroversi, itu tidak ada di zaman Nabi. Jadi itu dua hal yang boleh menjadi pilihan kita semua. Yang jelas peringatannya bukan peringatan nuzul Quran, bukan termasuk sebuah kewajiban gitu ya, bukan juga termasuk sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita amalkan karena kita tidak mendapati ya gitu ya. Tapi mencintai Quran, tapi kemudian mengamalkan Al-Quran, membacanya di setiap hari, itu adalah kewajiban kita semua. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan. Dia adalah penjelas, penyempurna dari petunjuk-petunjuk Allah sebelumnya. Kita tahu sebelum Al-Quran sudah ada kitab-kitab Allah yang lain. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Kita beriman dengan itu semua. Namun yang harus kita percayai dan kita imani adalah bahwa Quranlah kitab terakhir penyempurna ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu. Dan juga ini saya tadi belum jelaskan, Mas Wahyu. Kewajiban pertama kita tadi kepada Al-Quran adalah beriman bahwa Quran itu kitabullah dan segala apa yang di dalamnya adalah kebenaran. Tidak ada keraguan dan tidak boleh ada keraguan kita akan kebenaran apa yang ada di dalamnya. Nah, ini penting. Mengapa? Karena tidak sedikit umat Islam di masa sekarang ini yang na'udzubillah min dzalik mulai ragu, mempertanyakan isi kandungan Al-Quran. Ada yang beranggapan sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, sudah harus diubah sesuai dengan pemahaman di zaman sekarang. Nah, ini hati-hati. Misalkan ada beberapa tema yang seringkali menjadi perdebatan. Satu, misalkan soal jihad, ya kan? Begitu negatifnya citra istilah jihad hari ini membuat tidak sedikit dari umat Islam sendiri yang meragukan ajaran tentang jihad ini. Padahal istilah jihad kita temukan di banyak ayat di dalam Al-Quran, gitu ya. Artinya jihad itu adalah ada dan perintah Allah. Rasulullah jelas-jelas berjihad berulang kali sepanjang hidupnya, membela agama, berperang, membela kebenaran, menyebarluaskan agama ini. Bahkan kita dapati hadis Nabi bahwa jihad ini adalah amalan yang paling disukai Allah nomor 3 setelah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, perkara kemudian kesalahpahaman dalam praktek jihad jangan kemudian membuat kita menjadi menyalahkan Al-Qur'annya. Kalau ada orang hari ini melakukan tindak anarkis gitu ya, seperti misalkan yang disebut sebagai bom bunuh diri gitu ya, melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tentu itu adalah kesalahkaprahan pemahaman soal jihad itu sendiri. Karena jihad sesungguhnya adalah yang seperti dilakukan Rasulullah. Beliau tidak berjihad kecuali memang beliau diserang, gitu kan? Beliau tidak kemudian berjihad kecuali beliau membela diri. Dan itu pun setelah dilakukan proses-proses sebelumnya, seperti negosiasi, gitu kan, perjanjian damai dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, hati-hati, sekarang banyak juga yang mengkampanyekan keraguan kepada Al-Quran. Misalkan dalam hal hukum poligami.
Poligami kan paham Pak Mas Wahyu ya? Nah, laki-laki dibolehkan menikah lebih dari satu istri. Ini jelas ada di Quran aturannya, bahwa memang Allah maha paham akan kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan laki-laki gitu ya. Nah, jika laki-laki memiliki syarat untuk bisa melaksanakannya, apalagi kemudian istrinya ridho, tentu ini bukan sesuatu yang dilarang. Nah, yang jadi kecenderungan sekarang, terutama mohon maaf para wanita, cenderung menolak untuk dipoligami. Bukan sesuatu yang salah, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai menolak hukum poligami itu sendiri. Karena bagaimanapun hukum poligami itu ada dalam Islam, tersebut di dalam Al-Quran, gitu kan? Nah ini, bedakan antara saya tidak mau dipoligami, itu nggak masalah, dengan saya menolak hukum poligami. Kalau menolak poligami, menolak hukum poligami, menolak hukum jihad tadi, hati-hati. Allah tegaskan di dalam Al-Quran berulang-ulang ayatnya, wa may yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, faulaika humul kafirun, maka dia termasuk orang kafir, tidak diakui keislamannya. Masya Allah, ya gitu. Dan satu lagi nih, satu soal jihad, dua soal poligami, satu lagi yang sering juga menjadi kontroversi, bahkan keraguan kepada Al-Quran, adalah soal waris. Kita tahu di Quran warisan sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan ayat terpanjang di dalam Al-Quran adalah soal warisan ini. Bagaimana Allah mengatur untuk anak laki-laki yang dia dapat nilainya 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Begitu aturannya kan? Dan itu yang harus kita yakini. Tidak mungkin Allah mengatur demikian kecuali Allah tahu betul bahwa itulah yang terbaik buat kita. Kita tahu laki-laki itu tanggung jawabnya ya jauh lebih besar daripada wanita. Maka Allah diantaranya menetapkan demikian. Maka kita sebagai muslim sudah seharusnya berusaha melaksanakan hukum itu. Adapun kemudian setelah ditetapkan buat yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1, lalu kemudian ada kesepakatan berikutnya, si anak laki-laki kemudian mengikhlaskan bagiannya. Sudahlah, saya ikhlas, ridho, kalau bagian saya kasihkan juga buat anak perempuan, sehingga ujung-ujungnya mau anak laki maupun anak perempuan jumlahnya sama, itu tidak masalah. Yang penting hukum laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 itu berusaha kita laksanakan dan kita yakini itu yang terbaik yang Allah atur buat kita. Nah, demikian Mas Wahyu. Baik Ustaz. Dan pendengar, kami masih mau partisipasi mendengar sekali di 0811 5811 222. Anda bisa menelpon ke kami atau melanjutkan SMS ke nomor kami. Tema pada kesempatan kuliah Ramadan sore hari ini adalah hikmah nuzul Quran. Kita ke line SMS Ustaz. Ada dari Ibu Tika. Ustaz, bagaimana cara Rasulullah menghidupkan malam nuzulul Quran? Mungkin yang pernah dicontohkan Nabi atau seperti itu mungkin maksudnya Ustaz. Baik. Perlu kita pahami perbedaan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Sedikit saya jelaskan. Para ulama menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu setidaknya ada 3 periode. Periode pertama adalah Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu kitab kehidupan. Allah menuliskan segala apa yang terjadi dalam kehidupan semesta alam ini di Lauhil Mahfud ini, termasuk Al-Quran. Nah, kemudian dari Lauhil Mahfud, Al-Quran diturunkan lagi ke mana? Ke langit dunia, sama dunia atau Baitul Izzah. Nah, itu wallahu alam, ya. Hanya Allah yang tahu kapannya turunnya. Dan yang terakhir, periode yang ketiga adalah dari langit dunia,
Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan itu tidak sekaligus. Kalau 2 periode tadi sekaligus. Kalau periode terakhir ini bertahap. Al-Quran pertama kali diturunkan, surat Al-Alaq tadi 1-5 di malam 17 Ramadan, gitu kan? Sampai kapan? Dia turun secara bertahap, menjawab persoalan dan kebutuhan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kemudian, atau katakanlah 23 tahun kemudian setelah itu. Nah, yang disebut dengan nuzul Quran adalah tadi malam ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Lailatul Qadar kapan? Ketika Al-Quran diturunkan sekaligus itu. Nah, kapan Lailatul Qadar itu turun? Diyakini di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan itu. Malam 21 gitu kan Mas Fahri ya. Malam 23, malam 25, 27. Makanya kalau ditanya, Ibu tadi bertanya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa kira-kira sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk kemudian menyambut nuzulul Quran ini? Utamanya adalah mari kita makin bersemangat mengisi akhir Ramadan kita ini. Terutama isilah malam-malamnya dengan kegiatan ibadah. Qiyamul Lail untuk bapak-bapak. Untuk yang laki-laki tentu saja dianjurkan untuk beriktikaf, ya, berusaha berada di masjid di malam-malam 10 hari terakhir, mengisinya dengan rangkaian ibadah mulai sholat sunnah, tadarus Al-Quran, kemudian juga zikir, berdoa, tidur juga boleh, gitu ya, untuk kemudian beristirahat. Buat ibu-ibu dianjurkan itikafnya adalah di rumah, gitu ya. Diisi dengan apa? Sama dengan ibadah. Isilah dengan tahajud, isilah malam-malam terakhir dengan tadarus, isilah malam-malam terakhir dengan zikir dan wirid, memperbanyak doa dan seterusnya. Ya, bagaimana kalau sambil buat kue Ustadz? Boleh saja, gitu ya. Nah, itu juga kalau diniatkan ibadah, insya Allah berpahala juga. Hanya saja pesan ke kami atau melayangkan SMS di nomor kami tersebut dengan tema pada kesempatan sore hari ini hikmah nuzulul Quran. Kemudian begini Ustaz, dalam Al-Quran ini kan banyak versi, tentunya banyak jilid-jilid yang tidak murni full 30 juz gitu Ustaz. Kan ada juz amma, kemudian ada bagian-bagian seperti ya, surat Yasin ada dan 30 Tahlil. juz ya. Surat Yasin dan Tahlil kan sudah dimodif Ya. sedemikian rupa lah bentuk-bentuk atau bagian-bagian seperti itu Ustaz. Dan saya pernah mendengar Ustaz, kalau yang ada terjemahnya itu Ustaz, Ya. kan ada yang bilang boleh tidak berwudu gitu Ustaz. Kalau yang kurang tahu pertimbangannya apa, Ya. yang penting ada terjemahnya Ustaz. Ya. Seperti apa Ustaz menurut Ustaz? Oh iya, hukum memegang Al-Quran gitu ya, memegang mushaf Al-Quran, ya, bahwa dalam fikih sendiri para ulama memang setidaknya ada 2 pendapat terkait itu. Ada yang sangat hati-hati mengharuskan kita kalau membuka mushaf, membacanya harus berwudu dulu. Itu dalilnya tentu ada dan kuat, gitu ya. Namun ada juga yang berpendapat tidak perlu wudu kita untuk kemudian membaca mushaf, gitu ya. Membaca mushaf tentu dengan adab, dengan penghormatan kita kepada kitab suci. Bagaimana dengan tadi yang sudah katakanlah dipisah-pisah gitu kan? Ada Yasin saja misalkan gitu ya. Apakah itu juga termasuk mushaf Al-Quran? Dia bagian dari mushaf Al-Quran. Apakah hukumnya sama dengan mushaf itu sendiri yang dimana kita harus berwudu? Tentu ada baiknya kalaupun mampu kita tetap menjaga wudu saat kita menyentuhnya.
Tapi ketika kondisi darurat, misalkan kita hadir di katakanlah tahlilan gitu ya, yasinan di majelis dan kita belum berwudu, jangan khawatir, bismillah gitu ya. Bismillah, baca saja, pegang saja. Ya. Menarik juga ini mengenai ini mushaf ya Mas Wahyu. Kadang ada yang bertanya, bagaimana dengan Al-Quran yang ada di handphone, gitu ya? Itu handphone kita sekarang rata-rata sudah ada Al-Qurannya. Terkadang kita bawa kemana-mana. Nah, itu bukan mushaf. Artinya tidak masalah kita tidak berwudu. Bagaimana kalau handphone kita dibawa ke toilet? Dan kita tahu tidak boleh kita membawa mushaf Al-Quran ke toilet. Tidak masalah juga kita bawa ke toilet karena kita tidak bawa mushaf. Yang ada, kalaupun ada di dalam HP kita itu softwarenya saja, gitu ya. Kalau kemudian ada orang yang mengharamkan bawa handphone gara-gara ada software Al-Quran di dalamnya ke dalam WC, berarti di otak kita juga kan ada hafalan tuh. Jadi sebelum kita masuk tinggalkan dulu otaknya, kan begitu nanti hukumnya. Itu tidak logis tentunya kan. Artinya jangan ragu, bismillah, tidak masalah. Bagus handphone kita ada Qurannya, ketika ada waktu luang kita membacanya. Intinya semakin sering kita membaca Al-Quran, itu semakin banyak pahala kita dapat. Nabi katakan pahala baca Quran itu bukan per kalimat apalagi per ayat, tapi per huruf. Alif lam mim. Itu bukan dibalas pahala oleh Allah, tuh bukan kalimat alif lam mim, tapi alif itu satu huruf dibalas 10 kebaikan. Lam itu juga satu huruf dibalas lagi. Mim satu huruf juga dibalas lagi dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Nah, semakin kita banyak membaca Al-Quran, selain pahala juga semakin tenang hidup kita. Karena salah satu zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Dan Allah tegaskan, obat stres utama itu ini Pak Mas Wahyu. Ya, ala bidzikrillah tatsmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, maka akan pasti tenang hatimu. Bahkan ditegaskan di ayat lainnya, waman a'rada an zikrillah, barang siapa yang enggan tidak mau berzikir kepada Allah, termasuk tidak mau baca Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya hidup yang sempit. Punya banyak segalanya tapi banyak masalah. Rumahnya lapang tapi hatinya sempit, gitu kan? Nah, ini gara-gara diantaranya mungkin kurangnya kita, malasnya kita membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya. Penting ini. Kita biasa baca Quran, tapi giliran tadabur belum tentu. Ada kisah Mas Wahyu gini, ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki, dia berhadapan dengan masalah yang sangat berat sekali, sampai dia hampir putus asa, bahkan berniat bunuh diri. Nah, qadarullah dia bertemu seorang ustadz dan minta nasihat. Kata ustadznya, seberat apapun masalah yang kau hadapi, sekarang buka Al-Quran. Orang ini bilang, biasa ustadz, saya sudah biasa baca Quran dan saya tidak dapat pengaruh apa-apa dari baca Quran. Kalau gitu sekarang buka saja, bagian mana ustadz? Buka saja yang mana saja. Dibukalah oleh dia. Lalu apa? Baca ayat-ayatnya. Dia baca. Habis itu kamu renungi isinya, terjemahannya, artinya. Kaitkan dengan persoalanmu hari ini, maka pasti akan kau dapati obat, penyembuh, solusi dari apa yang kamu dapatkan itu. Dan qadarullah, orang itu kemudian mendapatkan inspirasi dari apa yang dia baca. Gak jadi tuh Mas Wahyu dia melakukan bunuh dirinya itu. Artinya kita jangan sampai hanya sebatas baca. Sering-sering juga kalau yang tidak paham bahasa Arab, baca terjemahannya. Kaitkan dengan persoalan dan segala fenomena kehidupan kita. Nanti akan kita dapatkan bahwa betul-betul ayat-ayat ini adalah petunjuk Allah, pembimbing kita kepada kebenaran. Gitu insya Allah. Baik Ustaz. Dan pendengar, kami masih mengundang partisipasi pendengar kalian di 0811 5811 222. Tema pada kesempatan sore hari ini terkait dengan hikmah nasional Quran.
kemudian begini Ustaz, dalam ayat-ayat Al-Quran Ustaz, saya pernah mendapati terkait mungkin lebih ke apa ya bahasanya itu, mungkin masih ada kaitannya dengan obat tadi Ustaz. Ya. Terkadang Al-Quran ini kan banyak itu Ustaz, kalau kita pergi ke misalkan kalau di Jawa saya dulu pernah ke kiai-kiai gitu Ustaz, cukup dibawakan air, dibacakan surat apa gitu, ditiupkan ke air. Hal-hal yang kan banyak hal yang demikian itu. Kemudian ada yang saya pernah dapati juga di semacam raja itu Ustaz. Kan ada raja-raja tertentu mungkin bahasanya untuk doa biar usahanya lancar, kemudian di dalam perantauan itu mungkin diberi ke lapangan dalam bekerja, itu seperti apa? Saya pernah soalnya hati-hati, jangan sampai kita menjadikan Quran sebagai jimat, ya, menganggap bahwa Quran itu punya kekuatan, menganggap bahwa nasib kita, peruntungan kita itu bisa diubah oleh Al-Quran. Ingat, semua yang mengatur itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini ya Allah turunkan kepada kita sebenarnya lebih kepada untuk menjadi petunjuk, mengarahkan kita kepada jalan yang benar, dan tidak boleh kita salah gunakan, gitu ya. Tadi dijadikan raja, tulis alif ba ta, dipakai buat penglaris misalkan gitu. Tempel di warung gitu. Nah, itu auzubillahi kesalahpahaman bagaimana harusnya kita berinteraksi dengan Quran. Seharusnya bukan demikian. Kalau kita mau laris dagangan, mau dapat jodoh misalkan gitu ya, maka apa? Pertama, rajin bacanya. Yang kedua, cari petunjuk di dalamnya bagaimana kita bersabar mendapatkan itu semua. Yang ketiga, kalaupun kita mau mengamalkan ayat-ayatnya, amalkan sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Misalkan apa? Kalau kita mau sukses atau laris, usaha berhasil dalam usaha kita, pertama niatkan usaha kita itu ibadah. Yang kedua, sebelum melangkah dari rumah jangan lupa baca basmalah. Yang ketiga, berusahalah dengan halal dan menjaga kehalalan dari usaha kita, gitu ya. Kemudian apa? Kalau kemudian menjadikan ayat-ayat tertentu untuk sebuah tujuan juga tidak masalah selama itu ada dalilnya. Misalkan Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau rumah kita mau aman dari banyak gangguan, terutama gangguan setan dan jin-jin yang jahat, rajin-rajinlah membaca surat Al-Baqarah di rumah kita. Ada itu hadisnya, ya, sahih. Kalau Al-Baqarah terlalu panjang, maka baca setidaknya ayat kursi ketika kita mau tidur dan ketika kita bangun, gitu ya. Kalau itu juga terlalu berat, nggak hafal, bacalah 3 kul itu sebelum kita tidur, ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Atau kalau kemudian kita tadi mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh para kiai kita terdahulu, dengan air dibacakan Al-Fatihah, jangan dianggap itu sebuah kesyirikan, ya. Sebenarnya itu juga adalah bagian dari wasilah, usaha untuk mendapat pertolongan Allah, dan itu sama sekali tidak menyimpang. Karena yang memberi manfaat itu bukan airnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air sebagai media saja. Air sebagai media. Dan itu terbuktikan melalui ilmu pengetahuan hari ini, Mas Wahyu. Ada peneliti profesor dari Jepang namanya Masaru Emoto. Dia meneliti tentang ini nih, keistimewaan air, ya, keistimewaan air. Ternyata air itu ketika kita kata-katai dengan kata-kata yang kotor, gitu ya, atau kita senandungkan musik yang keras, atau kita teriak-teriaki, itu zat-zat partikel-partikel kecil di dalamnya itu hidup dan terpengaruh, menjadi berpengaruh negatif, begitu. Nah, ketika dibacakan ayat Al-Quran, itu
partikel-partikel kecil yang ada di dalam air itu berubah menjadi positif. Sehingga wajar kalau kemudian ternyata itu bisa menyembuhkan orang yang meminumnya menjadi sehat. Itu ilmiah gitu ya. Jadi nyambung. Oh, kenapa dulu para ulama kita kok ya ampuh gitu dengan yang dia lakukan. Satu, karena mereka yakin. Bukan masalah bacaan doanya, bacaan doa kita dengan beliau-beliau mungkin sama. Yang beda adalah keyakinannya ini. Keyakinan yang timbul dari hasil amalan-amalan beliau itu. Kenapa ya para ulama dulu katanya bisa tadi menyembuhkan dengan hanya seperti itu menyembur, atau mungkin ada kisah-kisah yang kita dengar bisa kebal peluru dan lain sebagainya gitu ya. Amalan apa? Barangkali sebenarnya itu bacaannya sama dengan yang kita baca, tapi keyakinan dan amaliyah mereka lah yang membedakan. Kita kadang-kadang berdoa Mas Wahyu, tapi seringkali ragu dengan doa kita. Misalkan Allahumma rizukni rizqan halalan thayyiban mubarakah bi sholat. Ya Allah, berikan kepadaku rizki yang halal dan juga thayyib. Tapi di hati, kemarin juga berdoa begini, nggak ngaruh. Utang tetap aja nggak kebayar, penghasilan tetap aja segitu. Kayaknya ini juga sama. Ya gimana? Kitanya sendiri ragu dengan doa kita. Padahal Allah itu dalam hal mengabulkan doa tergantung kita. Ana inda zanni bi, aku tergantung bagaimana keyakinan hamba. Kalau dia ragu pula Allah untuk mengabulkannya. Tapi kalau kita yakin, insya Allah juga pasti mengabulkan doa kita. Begitu. Allah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz telah menjelaskan terkait tema pada kesempatan sore hari ini berkait dengan hikmah nuzulul Quran. Kuliah Ramadan kita cukupkan sampai di sini Ustaz, dan saya sampaikan terima kasih khairan kasih pada pendengar yang telah berpartisipasi pada kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Sulawesi nomor 899.4 FM, saya Wahyu bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.